Jadi di sini aku bakal coba jelasin tentang fosforilasi oksidasi. Nah, untuk fosforilasi oksidasi sendiri merupakan proses terakhir dari katabolisme yang terdiri atas dua tahapan, yaitu transport elektron dan chemiosmosis. Nah, untuk kita yang kelas 12, otomatis kita udah pernah dong membahas tentang osmosis. Nah, tapi yang kali ini tuh chemical ya. Jadi kita ya seperti biasa sih sebenarnya. Nah, jadi seperti ini. Misalnya ada tempat di mana konsentrasinya itu lebih tinggi, terus ada tempat juga di mana konsentrasinya lebih rendah. Nah, menurut gradien tekanan, konsentrasi yang lebih tinggi ini akan menyetabilkan diri masuk ke dalam konsentrasi yang lebih sedikit agar mereka bisa sama banyaknya. Nah, kurang lebih kayak gitu nanti, cuman akan ada proses-prosesnya kenapa dia bisa jadi seperti itu. Nah, jadi pertama kita masuk ke penjelasan-penjelasannya dulu, biar tidak pada bingung gimana sih proses ini bisa terjadi. Jadi, transport elektron adalah proses pemberian elektron dari penerima elektron ke penerima elektron lainnya, yang dimana pelepasan energi yang dihasilkan menjadi sumber energi untuk menghasilkan ATP atau energi. Nah, ini hanya menghasilkan sumber energinya, itu transport elektron. Dia hanya menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk pembuatan ATP. Nah, untuk proses penghasilan ATP-nya sendiri itu terdapat di chemiosmosis. Energi yang tersimpan di dalam gradien proton, yaitu ion hidrogen, akan didorong untuk memasuki membran untuk membentuk ATP. Nah, maksudnya ini apa nih? Kok tiba-tiba jadi ada si hidrogen? Kok tiba-tiba memasuki membran? Ini maksudnya apa nih? Nah, jangan khawatir. Di bawah kan ada penjelasannya. Aku juga sedikit bingung kenapa bisa begini, cuman stay tune aja deh. Nah, komponen-komponen yang kita perlukan adalah donor elektron. Donor elektron ini, seperti yang kita tahu, donor otomatis dia yang memberikan elektron. Nah, itu ada NADH dan FADH yang telah kita dapatkan dari proses glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan juga siklus Krebs. Nah, terus ada juga akseptor elektron atau penerima. Aksep itu dalam bahasa Inggris accept atau menerima. Jadi dia itu adalah penerima elektron. Nah, seperti itu. Nah, jadi ada dua jenis akseptor elektron. Ada yang menerima sementara, ada yang menerima terakhir. Nah, kalau misalnya kamu udah pernah baca tentang fosforilasi oksidatif, kamu pasti udah nggak asing sama yang namanya FMN, FES, ubiquinon, sitokrom A, B, C, A3, ini yang udah pernah kita lihat sebelumnya. Nah, untuk akseptor terakhir itu adalah oksigen. Nah, jadi mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya, kenapa sih ini respirasi aerob tapi kita kok nggak pernah ketemu oksigennya? Nah, oksigennya ini adalah final boss. Jadi kita bertemunya di proses paling terakhir, yaitu fosforilasi oksidatif. Nah, terus yang ketiga ada ATP sintase. Nah, ATP itu adalah energi, sintase itu adalah pembuat. Jadi, ATP sintase ini bisa kita artikan dalam enzim yang mengkatalisis pembentukan ATP. Jadi, kita bisa panggil dia ini pembentuk ATP atau pembentuk energi. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah rincian NADH dan FADH yang
kita terima. Glikolisis kita punya 2 NADH, dekarboksilasi oksidatif kita mendapatkan 2 NADH, siklus Krebs kita mendapatkan 6 NADH plus 2 FADH. Jadi total yang kita punya adalah 10 NADH dan 2 FADH 2. Nah, langsung aja kita masuk ke dalam proses yang luar biasa gak jelasnya ini. Saya bisa bilangin gak jelas karena susah dimengerti. Nah, ini sudah sempat saya gambar-gambar untuk memudahkan saya dalam menjelaskan ini agar saya juga jadi bisa lebih jelas, begitu. Nah, pertama, itu kita ada NADH selaku komponen utama kita di sini. Nah, kita perlu take a note tentang NADH ini. NADH itu memiliki elektron sebanyak 2. Sama juga dengan FADH. Dia juga punya 2 elektron. Nah, dia akan memberikan elektronnya itu kepada kompleks 1. Ya, ini kompleks 1 jadi nih. Elektronnya NADH masuk sini. Karena elektronnya dikeluarkan 2, otomatis dia jadi memiliki 2 muatan. Bukan 2 muatan sih, lebih ke apa ya? Muatan 2 plus. Jadi dia 2 plus di sini bisa kalian lihat nih 1, 2. Nah, dia kepecah dan akhirnya menjadi 2 ion berbeda. Karena dia rilis energi elektron. Nah, ini elektron ini akan disalurkan nih, bisa kalian lihat yang berwarna kuning ini, dia menjalar. Oh my god. Dia menjalar menuju ubiquinon, menuju kompleks 3, menuju sitokrom C, menuju kompleks 4. Tuh, dia menjalar kemana-mana, sampai akhirnya dia turun nih di sini. Kalau kalian lihat ada tanda panahnya, dia turun. Di sini jadi 2E. Ini 2E-nya itu adalah milik si NADH tadi. Nah, terus kita di sini bertemu dengan 2 plus yang merupakan pecahan dari NADH dan FADH yang kita ketahui dan temui. Nah, sampai di sini 2 elektron ini akan bertemu dengan 2H+. Jadi, akan bernilai netral. Hanya akan bernilai netral. Dia tidak lagi plus ataupun menjadi minus. Dia akan menjadi netral. Sehingga, seperti ini ya. Tuh. 2H+ tambah 2 elektron ditambah setengah O. Jadinya H2O. Dan, kalau misalnya kalian sudah mengerti di sini, itu oksigen adalah akseptor terakhir. Nah, jadi yang menangkap elektron ini merupakan oksigen. Dan oksigen ini pada akhirnya dia berikatan dengan 2H+, sehingga dia menjadi netral, tidak memiliki muatan, dan tidak berbentuk ion membentuk air. Seperti itu. Nah, terus untuk FADH gimana? Nah, FADH itu dia sama aja ya. Dia itu masuk tapi melalui kompleks 2 ya di sini. Kompleks 2, dia masuk melalui kompleks 2, tapi dia tetap berada di dalam si ubiquinon ini. Dia tetap masuk ke ubiquinon, jadi dia shift. Nah, akhirnya dia mengalami proses yang sama persis dengan NADH. Dia akan ditangkap oleh oksigen, lalu dia akan membentuk H2O. Nah, itu aja tuh. Nah, itu proses yang sejauh ini aku jelaskan itu merupakan bagian dari transport elektron. Nah, untuk chemiosmosis gimana tuh? Nah, untuk chemiosmosis,
kita kan udah tahu nih kalau misalnya elektron-elektron ini bergerak melalui membran-membran ini, melalui protein-protein ini kompleks-kompleks ini merupakan sebuah protein. Nah, protein-protein ini merupakan protein channel. Protein channel, seperti yang udah kita pelajari di kelas 11 semester awal, protein channel itu adalah protein yang membuka jalan bagi ion-ion untuk dapat keluar dan masuk. Nah, ini yang akan terjadi juga. Karena ini elektron bergerak, ini akan menghasilkan energi dorongan. Energi dorongan di dalam setiap kompleks untuk mengeluarkan H+. Nih, jadi H+ pada keluar dari sini nih. Nih. Jadi, otomatis karena di sini banyak H+, dia akan memiliki konsentrasi yang lebih asam. Nih, pH asam karena menerima proton. Kalau misalnya kita belajar di kimia tahun lalu, itu ada, pokoknya power of hydrogen, I don't want to bahas itu terlalu banyak. Dan pH di sini menjadi basa karena H+ yang ada di sini pindah ke sana. Karena dia pindah ke sana, jadinya ada ketidakseimbangan antara muatan dan juga konsentrasi yang berada di intermembran mitokondria dan juga mitokondrial matriks atau matriks mitokondrial. Nah, sebenarnya di sini kurang lengkap ya. Harusnya di sini ada satu bentuk lagi, dia kayak gini. Nah, dia itu merupakan ATP sintase. ATP sintase. Jadi ATP ini yang akan membantu untuk menyamakan kadar H+ pada intermembran dan juga mitokondrial matriks. Jadi, nanti H+-nya itu akan masuk dari sini. Nah, apabila H+-nya masuk melalui ATP sintase ini, maka ia akan membentuk ATP. Jadi, tiap-tiap H+ yang berada di sini akan membentuk ATP atau energi. Nah, jadi begitulah bagaimana tubuh kita bisa mengubah oksigen dan juga glukosa menjadi sebuah energi ATP melalui berbagai proses biokimia yang sangat rumit ini. Sekian dari saya nggak mau ngulang lagi.